Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran oleh Purnama Putra, calon guru penggerak Kabupaten Pidi. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar yang berdampak terhadap pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Kegiatan coaching dalam pengambilan keputusan. Salah satu keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan coaching. Mengapa keterampilan coaching? Coaching diperlukan karena murid kita adalah sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka. Tentunya ini bukan hal yang mudah, karena sebagai pemimpin pembelajaran terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat. Dengan keterampilan coaching, harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam proses penguatan masalah moral atau etika kembali nilai-nilai yang dianut, seorang pendidik memberikan motivasi kepada siswa dalam melaksanakan budaya positif yang diterapkan di sekolah dalam menguatkan pendidikan karakter siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti sholat berjamaah zuhur di sekolah, zikir di hari Jumat, budaya salam sambut setiap pagi, Sabtu bersih, literasi pagi, dan lain-lain. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya melalui analisis pengambilan keputusan yang tepat, di mana dapat diputuskan secara individu maupun diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan yang diambil melalui tahapan pemilihan paradigma yang tepat, penerapan prinsip yang jelas, serta melalui 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Yang pertama, paradigma berpikir. Yang kedua, nilai dan budaya masyarakat. Yang ketiga, skala prioritas. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Pengambilan keputusan yang kita ambil dengan melalui tahapan yang telah dipelajari dalam modul 3.1, di mana pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran, menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan.
menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan sehingga dapat mewujudkan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya dengan menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan, menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan sehingga dapat mewujudkan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dalam modul 3.1 ini adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid. Di modul ini kita telah membahas secara mendalam, baik itu berupa refleksi pribadi ataupun mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.